ajalin musamma inna fi zalika laayatil liqaumi yattafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia telah tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematian dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Terdapat orang yang berpikir terkait tidur. Tidur itu saudara mati, ya. Cuman tidur digenggam sama Allah, roh kita setelah dikembalikan lagi kita bangun. Bukan alarm yang bangunin. Jangan paksa alarm. Latih. Ya. Kalau sudah terlatih biasa itu. Jadi gini, apa ayat itu? Nasihatkan dulu. Apa ayat itu? Kenapa mesti dihafal? Ini Qul huwallahu annas. Manfaatnya banyak. Kalau antum mimpi, pengen bisa pikiran kita jelas, berwudu, baca ayat itu. Tunggu. Oh, ternyata ini maksudnya mimpi gua mancing. Ayo, dapat ikan emas. Woi, dapat nalok nih kata orang gitu. Siapa yang pernah mimpi? Pernah kan? Ayo, baca ayat itu supaya pikiran kita jelas, paham maksudnya. Setelah tidur, antum mimpi tak kaju, tak ngangokan, mimpi siapa mencaki awak. Kan sulit nggak ngerti yo. Ternyata mimpi yo. Nggak lalu balik ya. Jangan tidur lagi, bodoh banget itu. Allah memberi rahmat, ngasih tahu. Tapi nggak terjangkau oleh pikiran. Maka syaratnya apa? Syaratnya apa? Wudu, baca ayat tadi. Tunggu aja. Tidur lagi. Oh ini maksudnya. Woi, jago tafsir mimpi nggak perlu ratusan tahun, hari ini bisa. Hell, ini nggak istiqoroh lagi. Dong awak mimpi matilah. Tidur lah. Duduk nggak? Mau ngapalin ya? Ngapalin nggak? Manfaatnya ada nggak? Ada ya. Jadi nasihatin gini, kalau ada yang nanya, bro, gua mimpi itu bro. Mau tahu artinya? Lu baca ayat ini ya, hafalin ya, udah wudu. Keren tuh, itu dapat pahala. Pasti dapat pahala. Kalau Quran boleh disebar, ya. Yang bangunkan, yang menidurkan, yang mematikan kita hanya kehendak Allah. Betul? Termasuk kita melakukan amal ibadah, sholat, mimpi, semuanya kehendak Allah. Betul kan? Tanya kepada firman-Nya, betul kan? Maka Allah akan menjawabnya. Tanya kepada kepintarannya, maka Allah akan menggetoknya. Sampai nggak? Jujur nggak nih? Yakin nggak kan firman? Udah beres. Nggak perlu ngamal-amal yang aneh deh. Yang ngasih mimpi Allah. Betul? Apakah mimpi itu mainan khayal? Nggak mau tahu khayal atau enggak, banyak memori nggak tahu. Pasti Allah berkehendak. Setuju nggak tuh? Pasti. Karena itu cahaya makrifatullah memberikan energi untuk menggerakkan seluruh makhluk agar bergerak, agar bisa mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Jadi makrifat itu mengenal Allah. Allah mudah dikenali. Dasar pertama mengenalinya adalah Maha Pencipta. Makrifat itu di dalamnya ada zikir, mengagungkan nama Allah dan Rasulnya, salawat. Bergeraknya kita ikut sholat berjamaah, ikut bermajlis taklim sekarang, ke majlis zikir adalah hadiah cahaya makrifat dari Allah. Jadi jangan terlalu banyak meminta duniawi.
Karena sudah diukur sama Allah, sudah ada jaminan. Karena yang bangunkan kita pun bukan alarm kan? Halo. Walaupun ikhtiarnya melalui alarm. Kalau Allah berkehendak alarm bunyi kamu nggak bangun, enggak, langsung kumpul hitam. Nah, bisa kan? Nah. Jadi jangan disaingi Allah. Tahajud dengan alarm tidak sah. Tunjukkan itu secara tasawuf ya, jangan sandarkan syariat. Halo, halo. Jangan ya. Ingat, tahajud itu apa sih? Tahajud itu mintanya hanya satu, kesenangan rohani, bukan kesenangan duniawi. Duduk nggak? Pahami. Jangan terlalu banyak meminta dunia, karena yang bangunkan kita bukan alarm, yang memberitahumu, yang membangunkan kamu itu tahajud. Yang ngasih tahu itu tahajud. Kehendak Allah gitu. Jadi gini, kalau bapak terbangun, ya bukan karena begadang bro, tidur udah enak. Bangun jam 2, berarti itu tahajud yang bangunkan. Allah memberi perintah kepada tahajud. Kalau Allah memberi perintah kepada alarm, sebaiknya sunat aja. Karena ikhtiar ibadah. Begitu memahami makrifat. Paham nggak? Tauhid harus begitu. Berikan hadiah dalam ibadah sholatmu. 1 sholawat saja akan mengandung 10 rahmat sebelum tidur. Banyak zikir dan tumbuhkan al-yakin. Jangan sambil nonton TV ketika kita mau tidur berdoa, seharusnya sambil usap dada untuk membersihkan qalbun. Jadi adab tidur itu ya istighfar 3 kali. Bersihkan dada. Takut gak dibalikin belum kita. Duduk gak? Itu paling bagus taharannya. Maka kata Nabi, orang yang tidur itu sudah siap menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Nggak mungkin dia dicotok nyamuk. Kalau antum masih dicotok nyamuk itu sedekah. Antum boleh. Nggak percaya sih ya? Iya kan? Cobalah orang-orang yang kurang sedekah, siap-siap Pak dibangunin menyamuk. Tapi Pak, yang gawat orang tidur enggak dimonitor Allah, dicotot sama ular kobra, mati. Enggak ada orang yang tidur ikhlas itu dicotot sama barang-barang aneh walaupun hutan. Itu makrifat. Hati-hati tidur itu. Ada wudhu, bersihkan dada kamu, minta kesenangan rohani, jangan minta kesenangan duniawi. Maka antum dibangunkan oleh tahajud. Tahajud nggak ada sangkut pautnya dengan dah, kalau jagoan nambah tahajud dah. Udah jadi Tuhan. Aduh sih. Nggak bisa lah itu. Nggak ada sangkut paut tahajud itu nggak bisa diwakilkan. Paham nggak? Hanya bisa dengan doa. Mohon kepada Allah. Ya Allah, ridhoi saya dibangunkan oleh tahajud. Itu aja bahasanya. Di-share dulu lagi ya. Enak bener orang yang gak datang tahu ilmu. Mau tahajud tanpa alarm? Ya Allah, ridhoi aku dibangunkan dengan tahajud. Duduk. Niatnya apa? Jangan minta dunia, minta kenikmatan rohani, maka dunia berlomba-lomba mengejarmu. Itu hadis bro. Berdoa, bersihkan dada kamu sebelum tidur, hilangkan dendam, iri, dengki yang ada dalam diri kita. Karenanya yang namanya tahajud sesungguhnya adalah wujud rasa berterima kasih kepada Allah yang telah banyak memberikan hadiah hikmah pada kita. Kurang tepat kalau hanya diisi minta dunia saja, itu bukan tahajud namanya.
sholat duha. Ada tempatnya, ya. Karenanya ketika sholat jangan banyak minta, sholat fardu. Karena ada tempatnya, sunat. Di mana? Di mana tempatnya sholat meminta dunia? Duduk di dua sujud, robik firwi, warani, warjudni, wajiburni, warfani, waafini, wafuani, udah cukup. Ada sholat, ya Allah, kapan kamu lunas? Ruku kapan kamu lunas? Sujud, ya Allah, akhirnya kayakan kami. Ngaco. Enggak begitu. Sholat itu roba. Bukan nggak boleh. Tempatkan pada tempatnya. Ya, karena di sholat sudah ada tempatnya. Robik firwi, warhamni, wajudni, wajiburni, warfani, waafini, wafuani. Yang sah itu. Duduk itu. Nggak susah. Yang buat susah itu katanya pakai amalan ini makbul. Pusing. Fardu jangan banyak minta. Dapat hadiah dunia atau pahala dari Allah boleh. Dapat hadiah. Itu sama dengan kamu meminta balasan. Kalau dalam fardu. Bayaran, upah. Padahal kamu belum pernah kerja untuk Allah kan? Ayo. Orang yang kerja baru dapat upah. Kerjaan itu apa? Orang yang belum kerja kepada Allah adalah belum kalimatullah. Kalimatullah ini antum ajarin ini. Quran enggak? Antum tepat waktu enggak dipanggil Allah? Terkait dengan amal. Makanya dalam kajian beriman kepada yang gaib selalu ada bab hakul yakin. Kebanyakan kita sholat menggunakan nafsu kan? Iya kan? Kapan khusyuk? Karena banyak meminta duniawi. Bukan gak boleh. Banyak meminta duniawi. Jika khusyuk ruh yang berdoa, cukup terima hadiah, minta aja kesenangan rohani, cahaya makrifat dari Allah. Jangan meminta hadiahnya yang macam-macam. Ya. Karena dengan nikmat rohani, cahaya makrifat, hadiah itu berlomba-lomba mengejar kita. Baru kita dibilang khusyuk jika sudah dapat amalan cukup dari Allah. Akan menurunkan cahaya makrifat pada hambanya berupa ilmu. Di antara orang-orang yang berilmu, semangat ibadah, rajin ke masjid, rajin ke taklim. Jika ibadahnya nggak ikhlas, dapat 10 kali ganjaran, Allah masih sayang. Dan yang ikhlas 700 kali ganjaran. Maka berlomba-lomba datang. Ibadahlah secara ubudiyah, bukan secara hadiah. Ubudiyah atau ubudiyah, bahwa kita memang harus ibadah. Abdi, hamba, jangan minta upah. Artinya penghambaan diri hanya kepada Allah. Bukan untuk minta pahala, tidak minta duniawi yang lainnya. Kata Allah, sholatlah kamu, kata Allah nih, cukup bisa mengingatku. Cukup itu. Jangan minta pahala surga, cukup diawali dengan zikrullah. Ingat Allah. Betul kan? Ukuran. Jadi ada 3 tingkatan kita dalam ibadah sholat fardu. Khususnya orang sholat menghadap kepada Allah. Untuk diketahui manusia ibadahnya hanya menggunakan sebut lisan pada Allah. Manusianya menggunakan ingat qalbu pada Allah. Dan manusia mengenal mengingatku, menyebut Allah dengan ruh. Sampai lupa akan qalbunya. Ini tingkatan yang mumpuni orang yang dibutuhkan kasyaf. Silahkan pilih. Coba kita merenung. Kita ibadah sholat pada Allah, kita sering menggunakan jenis tingkatan yang mana? Lisan, kalbu, atau ruh. Ya. Untuk bisa ke sasaran ini, insya Allah ada khusus kajiannya. Coba kita merenunglah. Di tengah saja di kalbu udah bagus. Di kalbu aja berat.
ada 3 tanda Allah sayang kepada hambanya. Tandanya gini, orang yang udah sampai tingkatan guru sholat, sayang bro. Tandanya, siapa yang tidak ingin dicintai Allah sih? Cinta kan sayang Pak. Mintalah dicintai Allah. Salah satu dari 3 tanda Allah sayang kepada kita adalah diberikan ujian hidup dan musibah. Aduh, pusing. Halo, itu tanda Allah sayang kepada kita. Ayo, ada orang begil banget ya. Istri digantung gak diceritain Pak. Digantung ini. Anak kandungnya di Bengkalayan Pak. Dia dapat istri kaya banget. Senang itu sampai senang. Hati-hati. Istri doi. Sekali 4 putus. Bayar. Orang yang dikasih ujian berat, anak sakit, sulit, berat, tanda Allah sayang itu. Demi Allah benar tuh. Paham gak ini? Halo, paham gak? Jadi kalau ada masalah jangan memble deh. Itu hadis, itu Quran, tanda Allah sayang itu orang sering dikasih musibah yang berat. Padahal bisa ditanggung. Syaratnya syukur, sabar, ikhlas. Syukur, sabar, ikhlas. Konteksnya syariat kan? Itu aja bunyinya. Salah satu dari 3 tanda Allah yang sayang kepada kita adalah 1, diberikan ujian hidup dan musibah. Sakit, ujian, musibah adalah sesungguhnya tanda Allah sayang kepada hambanya yang bertakwa. Jangan dilawan, jangan mengeluh. Di dalam hidup ini kita selalu mendapatkan nikmat dan ujian kan? Natural kan? Iya kan? Harus kan? Kalau didiamin Allah tandanya apa Pak? Ayo. Logika kan? Nah, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah berfirman bahwa seorang hamba tidak akan diberikan ujian melebihi kemampuannya. Namun seringkali sakit, ujian, musibah menjadi bahan keluhan bagi umat muslim. Padahal jika kita bersabar, tetap bersyukur, ikhlas menerimanya, setiap baik, sakit, ujian, musibah itu terjadi pasti ada sebabnya dan Allah akan membuka sebabnya dengan pertolongan. Itu kasihan. Nah, percaya tanda Allah sayang kepada kita. 3 cara Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Justru dengan itu. Orang dikasih musibah karena ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan doa, dengan amalan lain, tapi dengan ujian dan musibah. Percaya nggak tuh? Ada hadis, tanda sayang kan Allah tuh kan? Nah, karena hidup kita nggak sekarang. Jika seorang beriman diuji oleh Allah dengan ujian atau cobaan, mendapatkan musibah, sakit, apapun musibahnya, anaknya yang sakit, kerabat yang meninggal, musibah yang Allah timpakan seorang yang beriman adalah 1 dari 3. Jadi ada tanda-tanda yang bisa dibaca kalau Allah mencintai dan menyayangi umatnya di dunia. Di antaranya dimudahkan untuk berbuat baik. 2. Dimudahkan untuk berbuat baik walaupun kita banyak musibah. Pertama, tanda jika Allah sayang kepadamu adalah dimudahkan ketika berbuat baik. Kalau Allah mencintaimu adalah di saat Allah memudahkan engkau, memudahkan kamu untuk berbuat baik. Walaupun engkau tidak merencanakannya sekalipun. Jadi tanda Allah menyayangimu adalah ketika perbuatan baik itu terjadi tanpa direncanakan. Enggak direncanakan jadi. Apalagi kalau direncanakan. Diputar juga kata-kata. Iyalah. Nah, susah melakukan keburukan. Walaupun kita banyak masalah. Susah melakukan kejelekan. Itu tanda ikhlas dengan musibah. Karena nggak tahu ilmu sih.
Musibah itu tanda Allah sayang. Kedua, tanda Allah sayang kepadamu adalah susah ketika melakukan keburukan dan kejelekan. Susah bener ngambil yang haram nih. Gampang bener yang halal. Jangan dibalik bro. Itu Yahudi itu. Itu tanda Allah sayang. Benar gak? Tanda Allah sayang apa? Susah antum mau buat maksiat. Wah ketemu sama cewek. Ada aja mertua nongol. Megang susah. Ada aja tanda Allah sayang. Percaya nggak? Dengan kuasa Allah dihalangi perbuatan buruk kita, walaupun keburukan itu direncanakan. Kalau Allah sayang, antum pergi Las Vegas nggak bisa judi, walaupun bawa uang miliaran. Itu aja tanda Allah sayang. Percaya nggak nih? Dan tanda Allah mencintaimu adalah di saat engkau ingin melakukan keburukan, di saat engkau ingin melakukan kejelekan, kejoliman, engkau susah melakukannya, walaupun sudah direncanakan, biarpun sudah direncanakan sekalipun. Gampang ya, tanda Allah sayang ya. Dikasih musibah, dimudahkan berbuat baik, ya, disusahkan berbuat jelek, gampang. Kalau udah tahu ngapain lu? Ikhlaskan, syukuri, sabar, pasti Allah nolong. Semakin berat sakit, semakin berat ujian, semakin berat musibah yang kita alami, maka Allah akan semakin meninggikan derajat kita. Ibadahnya soleh, ibadahnya Masya Allah, menjaga dari yang haram. Cuma Allah merindukan kalau pangkat kamu akan dinaikkan derajat manusianya. Makanya dikasih Allah sakit karena Allah ingin mengangkat derajat. Derajat yang tinggi, bersabar ketika ditimpa musibah, itu syarat awal. Nah, ketika ditimpa musibah banyak manusia justru mengeluh kepada Allah. Allah yang kepada hambanya yang sabar, sangat suka dalam menghadapi ujian yang berat. Sebagai ganjaran, segala dosanya pasti diampuni, walaupun dia tidak tobat. Nah, bayangin tuh. Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut. Allah sayang kepada hamba tersebut. Dilihat banyak dosa, jarang istighfar, Allah timpakan musibah karena Allah ingin membersihkannya dari dosa. Ya. Makanya penghapus musibah, perbanyak istighfar, perbanyak sholat, supaya bisa nuker. Karena istighfar itu johirnya adalah musibah. Duduk kan? Tandanya Allah tetap sayang. Paham? Paham ya? Paham ya? Udah sampai gini nggak juga ngerti mencikil. Itulah tadi 3 tanda Allah sayang pada kita. Apa sih 3 tanda tadi? Tanda Allah sayang apa? Sulit dapat istri, sulit kerja, betul kan? Jangan-jangan untuk dapat kerja atau dapat istri ditukar, banyak istighfar, begitu ya? Udah banyak istighfar, maka ditukar dapat kerja, karena istighfar itu membersih dosa. Wakil pembersih dosa kasih jomblo, kasih nggak dapat kerja. Nggak percaya itu hadis loh. Gimana? Nggak perlu aneh-aneh. Tangkal bala, ilmu goib, ilmu 1000 dinar, nggak ada tuh. Bingung aja tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Jadada imanaka daiman." Wa qala sahabatu, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah?" Sahibul Jalalati sallallahu alaihi wasallam min qala il alil majida min kalimatillahi. Selalu perbaharui iman kita. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kita wahai Rasulullah?
yang mulia sallallahu bersabda, perbanyaklah ucapan setelah istighfar la ilaha illallah. Duduk Pak, duduk Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad, amalan. Jadi bukan dibaca hadisnya, amalannya. Perbanyak istighfar, ucapan la ilaha illallah. Belum berhak menyebut ha Allah. Belum berhak menyebut la haula wala quwata illa billah. Kalau amalan biasa la haula di depan terkait ikhtiar. Duduk kan? Ya. Kalau amalan meminta hak Allah harus disandari dengan ini. Istighfar. Sudah itu apa lagi? La ilaha illallah. Tak terhingga la ilaha illallah. Metodenya udah tahu. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Duduk. Kan amalannya sudah dipraktekin. Nah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, al-imanu sapaya salasya kama tubala malabisi lidalika syawah daiman an yujadid daimanaka innala kharadoman attaqakulil al-imanahu anallahu ma'alasya alladhi yatimu syataqu bi kuatil imanu wan nurul imani. Iman akan kotor, iman akan lusuh, seperti mana pakaian menjadi kotor, menjadi lusuh. Oleh karenanya hendaklah kamu selalu bermohon kepada Allah agar Allah memperbarui iman kamu. Maksud iman menjadi lusuh ialah dengan kemaksiatan yang dilakukan, maka kekuatan iman dan nur iman akan pudar. Caranya yang tadi. Betul kan? Oleh karena itu dalam sebuah hadis, apabila seseorang hamba melakukan kemaksiatan, maka lahirlah di hatinya satu flek hitam. Sekiranya dia bertobat dengan cara tadi, sebenar-benarnya tobat, maka tanda hitam itu lenyap. Jika tidak, tanda itu akan terus kekal. Apabila dia melakukan lagi dosa yang kedua, maka lahirlah tanda keduanya. Maka demikian seterusnya, sehingga hati menjadi hitam dan tertutup. Itulah yang disebut tabir. Mana mungkin bisa kasyaf? Halo? Gelap. Kemudian keadaan hati berubah sama sekali, sehingga perkataan yang benar tidak lagi memberi kesan kepada hatinya. Ayo. Karena itu diterangkan dalam sebuah hadis bahwa 4 perkara yang akan merusak hati manusia. 1. Sama'un ma'ila jahlati, bergaul dengan orang jahil, ngobrol dengan orang jahil. Kedua, yartaqib al-katir min al-dunub, melakukan banyak dosa, gelap hati kamu. 3. Katratut at-tasaku ma'inna syagairu muharamati, banyak bergaul dengan wanita yang bukan muhrim. Ayo, pacaran di mana dong? Wallahu alam. Wallahu alam, gitu aja lah. Gelap hati kamu, gimana mau ngaji kasyaf? Nah. 4. Katiran matazlasya ma'al mauta, sering duduk bersama dengan orang yang mati. Hah? Gimana cara duduk dengan orang yang mati dong? Nah, Rasulullah ditanya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang mati itu wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, jawab Nabi, kulun tariun yatatahhir bitarwatihi, setiap orang yang kaya menjadi sombong dengan hartanya. Itulah kata Allah orang yang mati. Baru anggota DPR di blok, gak bisa ketemu silaturahim, mati lah dia. Gak bisa kayak gitu kan. Kulun tairun ya takir bitawantihi, sombong itu mati.
Begitu juga kalau kita mau beramal bergantung kepada niat. Sedikit lagi sebelum tutup kaji. Abu Laid As-Samaragani meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Maisyarah berkata, Allah berfirman, "Ana la aqbalu kalamal qadi." Aku tidak menerima perkataan seorang hakim. Itu artinya kita belajar bahasa Arab ya. Lakini rawaya nawayahu wa nawayahu tajai. Tetapi aku melihat tujuan dan niatnya kepadaku. Tidak perlu melihat hakim, tapi melihat niat Allah itu. Lidaika ja'atu samatahu yufakiru. Maka aku jadikan diamnya untuk berpikir. Wa yatahadat kadiraka rahma annahu lam yatakalam. Dan bicaranya sebagai zikir, meskipun dia tidak berkata-kata. Hebat zikirnya itu. Karenanya Aun bin Abdullah juga berkata, fil madi kana mutadayyina yata'atuna rasaila min talati jumali asdikaihim. Dahulu orang-orang soleh menulis surat kepada sahabatnya hanya 3 kalimat. Waman amili al khairi lillah khariti rojakallah kulla umur dunya. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah mencukupkan segala urusan dunianya. Waman sahaha niyatahu sahahallah jahirahu. Dan siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah memperbaiki johirnya. Hati-hati niat. Wa min hasni alaqati billahi fa inallah yusin ala katahi bi ihwani min bani al-bashari. Dan sesiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Karenanya Nabi bersabda, niatun mu'minun kairun min amalihi. Niat seseorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Oleh sebab itu niat itu mendapat pahala walaupun tidak berbuat amal. Betul Pak? Allah melihat niatnya dulu. Prioritas. Mau melakukan kebaikan tapi tidak dilakukan karena ada faktor lain, maka sudah bernilai pahala. Setuju nih? Itu hebatnya goib. Sedangkan amal tanpa niat, jawab nol hasilnya. Oh indah ikut niatnya doa. Halo. Nabi juga bersabda, perhatikan. Waziha abaduni yaumul hasanati bihasanatan fahuwa syakiyun yumkiyu li'ayi syakha ta'arada lil tanamuri min qobalal fulan asul ala adri. Seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanah, membawa kebaikan sebesar bukit. Lalu ada seruan. Ada yang ngomong, siapa yang pernah dianiaya oleh si fulan boleh datang untuk dibayar. Faja Ababun Nas, maka datanglah beberapa orang. Wa akhadahu nasibahum hatta lam yabqa ahadun alhasanati qatirati hatta artabakal abdu. Lalu mengambil bagiannya sehingga tiada tinggal satupun dari hasanah kebaikan itu, sehingga hamba itu menjadi bingung. Itulah orang yang tekor, orang yang rugi. Faqala rabbahu, lalu Allah Tuhan berkata kepadanya, li annaka fi wadiyatin la ariduha ala malaikatai awalali ahada wasalani mahlukati. Untukmu ada simpanan padaku yang tidak aku perlihatkan kepada malaikat atau seorang pun dari makhlukku. Mahada. Lalu ia bertanya, ajaballahu, apakah itu? Lalu Rabb berkata kepada Rabbahu qala, jawaban Tuhan, hiyan niyatika alati tanwi daiman fa alal khairi katabat
laka tada'afat sabin maratan, yaitu niatmu yang kau selalu niat akan berbuat kebaikan, aku tulis untukmu berlipat ganda, 70 lipat ganda. Niat yang dimulai, walaupun kita tidak bisa merealisasikannya. Karena seorang abid Bani Israel ketika berjalan melihat anak bukit, lalu ia ingin mengandaikan bukit itu menjadi tepung, maka akan diberikan makan kepada Bani Israel yang sedang menderita kelaparan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi ketika itu. Katakan kepada abid itu, Allah berfirman, Laqad hadatu laka adrami ida asbab at-talu daqiqan wa kuntu bitakdim sadaqatan. Telah aku tetapkan bagimu pahala sekiranya bukit itu menjadi tepung, kamu sedekahkan. Juga ada riwayat, wa yuadihi khadim yaumal qiyamati summa yaro fi amali an hunaka dun au maratun wa jihadun wa zakatun wa sadaqatun fayaqulu fi qalbihi min aina taqulu hada ala rahimi min anani lam af'al kulla dalika rubbama hada laisha risalati khairati. Akan dihadapkan pada hari kiamat seorang hamba, lalu ia melihat dalam suratan amalnya ada haji, umroh, jihad, zakat, sedekah. Maka ia berkata dalam hatinya, dari mana semua itu? Padahal aku tidak berbuat semua itu. Mungkin ini bukan suratan amalku. Maka Allah berfirman, akro hada katiba ilallah hayatika kunta taqulu law kana ladaya fabar. Bacalah itu suratanmu semasa hidupmu dulu sering berkata, andainya aku mempunyai harta, niscaya aku jihad, aku mengetahui akan niatmu itu, maka aku beri kepadamu pahala semua itu. Tidak bisa naik haji, niat saja untuk berhaji, meminta kepada Allah, kalaupun kamu mati tidak bisa haji, sudah mabrur antum. Itulah kekuatan kegaiban rohani nyata. Abu Hurairah berkata kepada Nabi SAW bersabda, Innallaha lan yanjuru illa majarika wala yaro tarwataka wala yaro halataka bal yanjaru illa amalika wa qalbika. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan tidak melihat hartamu dan tidak melihat keadaanmu, tapi Allah melihat amal yang ada di hatimu. Niat jaga ya. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat terkait kegaiban, terkait kerohani, terkait amalan kita. Sering lupa prioritas kepada niat dan hati kita. Faidul andum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.